adalah apical ya, apical, lobus bagian tengah dan lobus bagian bawah. Ya. Apakah tidak kemudian satu breathing bisa mengembangkan semuanya, Pak? Apakah bisa kemudian kita hanya mengembangkan yang atas saja, atau yang tengah saja, atau yang bawah saja? Ya, paru itu mengembang bareng ya, bareng. Tapi kemudian kita memiliki penekanan mana yang akan kita lebih untuk kembangkan. Karena kalau kita hanya breathing exercise biasa begini, kadang-kadang yang dominan itu hanya satu lobus saja, misalnya hanya lobus bagian tengah. Tapi kalau kemudian kita stimulasi agar lobus atasnya berkembang, bawahnya tengahnya berkembang atau bawahnya berkembang, nah itu akan lebih baik. Misalnya kita memberikan breathing exercise, ya, sudah ke sana. Nanti Bapak ambil nafas, ya, dadanya dikembangkan, dorong tangan saya ini ke atas, ya. Tangan saya bergerak ke atas, tangan saya ini dikejar terus oleh dadanya Bapak yang atas. Nah, dikejar terus. Nah, kalau kita hanya breathing biasa, itu kan mungkin sini nggak pernah sengaja kita kembangkan. Nah, tapi dengan seperti ini kita bisa membuat semua bagian paru itu berkembang. Ambil nafas, hembuskan, lewat mulut. Hembuskan. Ambil nafas lagi. Wah. Iya, kejar tangan saya, kejar tangan saya. Iya, hembuskan. Ambil nafas lagi. Iya, seperti itu. Jadi waktu akhir dari ekspirasi, kita berikan stretch stimulus. Ya, stretch stimulus. Ambil nafas. Dengan kita berikan stretch stimulus, ambil nafas, maka dia akan melawan. Ya, pada waktu kita tekan, dia akan melawan. Seperti itu. Fungsi dari stretch stimulus kan seperti itu. Jadi kita stretch ke sana, dia akan melawan ke sana. Jadi pada akhir ekspirasi kita berikan stretch stimulus supaya dia mengambil nafas. Ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian waktu mengambil nafas, kita longgarkan pegangan kita suruh ngejar dengan dadanya pasien. Ya, terus dadanya dikembangkan yang atas, kejar tangan saya. Nah, seperti itu. Kemudian hembuskan. Nah, Anda juga harus tahu ritme pernapasan dari pasien. Jangan sampai Anda ambil nafas terus. Sudah habis, Pak. Masih suruh ambil nafas. Ya, sehingga Anda harus tahu ritmenya itu. Nah, begitu juga pada waktu ekspirasinya, lihat seperti itu. Biasanya kalau Anda menggunakan metode hitungan itu biasanya dihitung sampai 4 ya. Jadi ambil nafas 1, 2, 3, 4. Pada akhir pengambilan nafas boleh kemudian Anda lakukan tahan. Ya, tahan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Ini loh, namanya apa ya ini? Ambil nafas, terus kemudian tahan. Respirator. Jadi pada akhir inspirasi itu kemudian tahan. Pada waktu Anda tahan, pada waktu paru-paru itu sedang penuh, kemudian Anda tahan, tidak dikeluarkan, maka udara di dalam paru itu akan bergerak ke seluruh paru. Sehingga alveoli yang kolap, yang tidak aktif, itu kemudian akan terisi, karena udara itu kan bergerak ke segala arah.
menuju ke area yang bertekanan rendah. Jadi ambil nafas maksimal, kemudian tahan, terus kemudian baru dihembuskan. Semakin Anda panjang menghembuskannya, semakin habis, maka refleks untuk inspirasinya itu akan menjadi lebih kuat, ya, lebih kuat. Bahkan kalau Anda melakukan dengan bibir, push-grip breathing, ya, maka kemudian akhirannya untuk mengambil inspirasi itu akan lebih dalam. Jadi deep inspirasinya akan terstimulasi, ya. Deep inspirasinya akan terstimulasi, ya, termasuk tadi stretch stimulus pada akhir ekspirasi itu juga akan menstimulasi untuk terjadinya deep inspirasi. Itu juga untuk yang bawah di sini, Pak. Nanti ambil nafas, dadanya ini dikembangkan yang bawah. Iya, seperti itu, dikejar tangan saya, kembangkan dadanya maksimal, kemudian hembuskan dadanya yang di sini, iya, hembus. Ambil nafas lagi, iya, dorong tangan saya terus. Seperti itu. Maka kemudian ada pengembangan di lobus basalnya, ada pengembangan di apikalnya, ya, seperti itu. Kemudian diaphragmatic breathing, ya. Ambil nafas, Pak. Tangan saya ini didorong, perutnya dikembangkan, tangan saya didorong ke atas. Terus hembuskan, kecilkan perutnya. Ambil nafas lagi, ya. Bukan dadanya yang dikembangkan, perutnya yang dikembangkan, ya, hembuskan, kecilkan. Ambil nafas lagi, dorong tangan saya ke atas, hembuskan. Ya, pragmatik. Pak, masa ambil nafas mengembangkan perut, Pak? Sebetulnya Anda itu kalau relax itu pernapasannya pernapasan perut semua, ya. Baru kalau kemudian Anda kurang oksigen, ya, Anda kemudian mengambil nafas panjang mengembangkan dada. Kalau biasa, pernapasan Anda itu pernapasan perut semua. Tapi kalau kemudian disuruh secara sadar menggunakan pernapasan perut, susah. Masa ambil nafas mengembangkan perut, Pak? Terutama cewek itu biasanya susah. Nggak tahu kenapa. Pak, kalau inspirasi kemudian perutnya dikembangkan, itu darahnya masuk ke perut, Pak. Kok perutnya jadi besar itu darahnya apa masuk ke perut? Nggak ada inspirasi darah masuk ke perut. Masuk ke paru-paru tetap, ya. Tapi kemudian diafragmanya ini yang didorong ke bawah sehingga perutnya akan, ya, menjadi ini didorong ke bawah, dia akan mencari ruangan untuk dia mengembang. Nah, pengembangannya ya ke depan, nggak ada yang lain, ya. Jadi tetap inspirasinya masuk ke paru-paru, yang kemudian paru-paru itu menekan diafragmanya turun sehingga perutnya akan kembang ke depan. Oke, itu breathing exercise. Mencegah